Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Mahdiah, NIM 19032140, kelas Biologi D, mata kuliah Biokimia D. Saya akan menjelaskan pada gambar pertama, yaitu merupakan gambar dari pencernaan karbohidrat. Seperti yang kita ketahui, bahwa pencernaan itu dimulai dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, dan berakhir di anus. Kelenjar ludah itu memiliki akses melepaskan A-amilase yang mengubah pati menjadi polisakarida yang lebih kecil yang disebut dengan adekstrin. Air liur A-amilase dinonaktifkan oleh keasaman lambung yaitu asam klorida atau HCl. A-amilase dan bikarbonat disekresikan oleh eksokrin pankreas ke dalam lumen usus kecil, di mana bikarbonat akan menetralkan sekresi lambung. Pencernaan maltosa, maltotriosa, dan dekstrin batas terjadi melalui disakaridase yang menempel pada permukaan membran brush border mikrofili sel epitel usus. Gluka-amilase menghidrolisis A1, 4 ikatan dekstrin. Sukrase isomaltase akan mendeteksi sukrase sebagian besar maltosa dan hampir semua isomaltosa dibentuk oleh gluka-amilase dan dekstrin. Kompleks deksiridase keempat relase akan menghidrolisis ikatan A1, 1 glikoside antara 2 glukosil unit dalam gula trehalosa. Monosakarida yang dihasilkan oleh hidrolase, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa, kemudian akan diangkut ke dalam usus sel epitel. Serat makanan terutama terdiri dari polisakarida, asam lemak rantai pendek, terutama seperti asam asetat, asam propanat, dan butiran asam oleh bakteri di usus besar. Glukosa, galaktosa, fruktosa yang dibentuk oleh enzim pencernaan akan diangkat ke dalam sel epitel observatif di usus kecil oleh protein transport aktif yang bergantung pada Na+, dan difusi terfasilitasi yang dimediasi. Monosakarida diangkut dari sel-sel ini ke dalam darah dan beredar dari hati dan jaringan perifer. Jenis transporter yang ditemukan di setiap sel itu akan mencerminkan peran metabolisme glukosa dalam sel itu. Kemudian, kita lanjut kepada absorpsi glukosa. Absorpsi glukosa adalah proses penyerapan gula dari makanan melalui dua tahapan, yaitu tahap pertama setelah makanan dikunyah ke dalam mulut, selanjutnya akan masuk ke saluran pencernaan yaitu lambung dan usus. Pada saat itu, gula majemuk diubah menjadi gugus gula tunggal dan diserap oleh tubuh. Berikut adalah gambarnya. Absorpsi oleh epitel usus glukosa akan diangkut melalui sel absorptif dengan cara difusi terfasilitasi oleh transportasi yang bergantung pada Na. Molekul glukosa sangat polar dan tidak dapat berdifusi melalui layar fosfolipid hidrofobik. Selaput setiap gugus hidroksil dalam molekul glukosa membentuk setidaknya 2 ikatan hidrogen dengan molekul air, dan gerakan acak akan membutuhkan energi untuk melepaskan gugus hidroksil polar dari ikatan hidrogennya dan untuk mengganggu gaya dari van der Waals antara ekor hidrogen asam lemak dan fosfolipid membran. Yang pertama, glukosa itu tergantung oleh Na+ yang terletak di sisi luminal sel absorptif yang memungkinkan sel-sel ini untuk mengkonsentrasikan glukosa dari usus lumen. Kemudian, konsentrasi Na+ intraseluler yang rendah dipertahankan oleh Na+ K ATP dan sisi lain yaitu serosal, yaitu darah yang menggunakan energi dari adenosin pembelahan trifosfat atau ATP untuk memompa Na+ keluar dari sel ke dalam darah. Nah, dengan demikian, transfer glukosa dari konsentrasi rendah di lumen ke konsentrasi tinggi ke dalam sel akan dipromosikan oleh transport Na dan dekonsentrasi dalam lumen ke konsentrasi rendah di dalam sel, yaitu aktif sekunder untuk mengangkut. Kemudian yang kedua yaitu glukosa fasilitatif yang tidak mengikat Na tadi terletak di sisi serosa sel. Glukosa bergerak melalui transporter fasilitas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah dalam darah dan tahapan pengeluaran energi.
Pengangkut glukosa fasilitas berkarakter terbaik itu ditemukan pada membran plasma sel. Kemudian, yang ketiga, penyerapan galaktosa dan fruktosa melalui transporter glukosa bergantung pada Na+ dan transporter glukosa fasilitas, kemudian diangkut melalui sisi serosal pada transporter glukosa fasilitas, dan diangkut melalui sisi serosal pada transporter glukosa fasilitas. Fruktosa masuk dan keluar dari sel epitel untuk menyerap dengan cara difasilitasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.